Marquez masih harus memutuskan dia mau pakai aero package yang mana, 2024 atau 2025 atau mungkin 2026. Ternyata dia memilih untuk balik ke 2024. Pengakuan mengejutkan dari Marc Marquez. Setelah comeback bersama Ducati, ia mengaku belum bisa mengendarai motor seperti musim lalu. Apa yang sebenarnya terjadi pada sang juara dunia, dan apakah ini tanda bahaya bagi peluang gelarnya di MotoGP 2026? Pembalap andalan Marc Marquez akhirnya bersiap kembali ke lintasan setelah melewati masa pemulihan panjang yang penuh tantangan. Juara dunia 9 kali itu akan menjalani comeback penting pada seri pembuka MotoGP 2026 di Buriram, Thailand, setelah absen sejak kecelakaan terakhirnya di sirkuit Mandalika pada Oktober tahun lalu. Kecelakaan tersebut terjadi hanya 1 pekan setelah Marquez memastikan gelar dunia MotoGP ke-7-nya di Jepang, menutup musim gemilang yang dipenuhi dominasi. Namun cedera yang awalnya terlihat ringan ternyata berdampak serius, terutama karena kembali menyerang bahu kanan, area yang sebelumnya sudah beberapa kali mengalami trauma. Proses pemulihan pun berlangsung hingga 4 bulan, memaksa Marquez menjalani program rehabilitasi intensif sebelum akhirnya dinyatakan siap kembali balapan. Meski telah kembali mengendarai motor Ducati dalam tes pramusim, Marquez secara jujur mengakui bahwa kondisinya belum sepenuhnya kembali seperti musim lalu. Ia menyebut masih ada keterbatasan fisik yang memaksanya melakukan penyesuaian, baik dari sisi teknis maupun gaya berkendara. Secara teknis kami sudah meningkat, terutama pada hari terakhir tes di Thailand. Kami membuat langkah yang baik ke arah yang saya inginkan. Saya merasa semakin membaik, tetapi saat ini saya belum bisa mengendarai motor seperti tahun lalu, ungkap Marquez. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa meskipun kecepatannya mulai kembali, proses adaptasi masih berlangsung. Kondisi bahu kanan yang belum 100% pulih memaksanya menggunakan konfigurasi aerodinamis berbeda untuk mengurangi tekanan fisik saat mengendalikan motor. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat gaya balap agresif Marquez selama ini menjadi salah satu senjata utamanya dalam meraih kemenangan. Musim lalu, Marquez tampil luar biasa dengan torehan 31 podium, termasuk 25 kemenangan di berbagai sesi, baik balapan utama maupun sprint race. Dominasi tersebut menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Namun, memasuki musim 2026, targetnya tidak lagi semata-mata mendominasi setiap balapan. Saya tahu tidak mungkin menjadi yang tercepat di setiap sesi atau setiap balapan. Target saya sekarang adalah konsisten dan terus berkembang sepanjang akhir pekan balapan, jelasnya. Pendekatan yang lebih realistis ini menunjukkan kedewasaan Marquez dalam menghadapi fase baru karirnya. Ia memahami bahwa pemulihan total membutuhkan waktu, dan memaksakan performa maksimal terlalu cepat justru berisiko memperburuk kondisi fisiknya. Salah satu kekuatan terbesar Marquez adalah kemampuannya beradaptasi. Sepanjang karirnya, ia telah berkali-kali membuktikan mampu mengubah gaya balap sesuai dengan kondisi motor maupun keterbatasan fisik. Kini, kemampuan tersebut kembali diuji. Salah satu kelebihan saya adalah kemampuan beradaptasi. Saya akan menyesuaikan gaya balap sekali lagi sampai saya merasa benar-benar siap, ujarnya. Kembalinya Marquez bersama Ducati Lenovo Team juga membawa ekspektasi besar. Mengenakan warna merah Ducati berarti target utama tetap sama, bersaing memperebutkan gelar dunia. Namun, Marquez menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membangun kembali fondasi performa secara bertahap. Selain fokus pada musim 2026, masa depan Marquez juga menjadi sorotan. Ia dipastikan akan tetap bersama Ducati setidaknya hingga 2027, meski durasi kontrak pastinya masih dalam pembahasan. Marquez menegaskan bahwa keputusan terkait kontrak akan sangat bergantung pada kondisi fisiknya. Ia tidak ingin terburu-buru membuat komitmen jangka panjang sebelum benar-benar yakin tubuhnya mampu bersaing di level tertinggi. Menjelang seri pembuka di Thailand, Marquez menunjukkan sikap optimistis namun tetap realistis. Ia sadar bahwa performa terbaiknya mungkin belum langsung muncul, tetapi tekad untuk kembali ke puncak tetap membara. Balapan di Buriram nanti akan menjadi ujian nyata bagi Marquez. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga ketahanan fisik dan mental setelah melewati masa sulit. Semua mata akan tertuju pada sang baby alien, menantikan apakah legenda hidup MotoGP ini mampu kembali menaklukkan lintasan dan melanjutkan kisah kejayaannya. Adrian Fernandez tercepat dan Veda Ega Pratama ada di P6. Sementara untuk teman satu timnya, Zen Mitani ada di P12. Sejauh ini penampilan Veda cukup menjanjikan, mudah-mudahan beneran bagus banget di musim 2026. Rookie Indonesia ini bikin Honda terdiam. Veda Ega Pratama mencatatkan waktu 1 menit 45 detik, lebih cepat dari pembalap Spanyol. Bukan cuma satu lap,
Dia menjaga ritme 19 lap tanpa drop. Honda menyebut konsistensinya jauh di atas rata-rata rookie. Apakah ini sinyal bahaya untuk Moto3 2026? Datanya bikin merinding. Tonton sampai habis. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan tajam dalam pita persaingan Moto3 menjelang musim 2026. Pembalap muda Indonesia tersebut tampil luar biasa dalam sesi tes resmi Moto3 sebagai bagian dari persiapan debutnya di level Grand Prix. Bukan hanya soal catatan waktu, tetapi juga soal konsistensi, ketenangan, dan kematangan balap yang jauh melampaui ekspektasi untuk ukuran pembalap debutan. Dalam sesi tes tersebut, Veda sukses mencatatkan lap time sangat kompetitif, bahkan mampu mengungguli beberapa pembalap muda berbakat asal Spanyol, negara yang selama ini dikenal sebagai kiblat pembinaan pembalap MotoGP. Fakta ini langsung menarik perhatian banyak pihak, termasuk pabrikan Honda, yang secara terbuka mengakui terkesan dengan performa pembalap Indonesia itu. Pengakuan terbuka dari pabrikan sebesar Honda bukanlah hal sepele. Di dunia MotoGP, pujian semacam ini biasanya hanya diberikan jika sebuah data benar-benar menunjukkan potensi nyata. Dalam kasus Veda, data tersebut berbicara sangat lantang. Sorotan terhadap Veda Ega Pratama mulai menguat sejak awal sesi tes. Dari sekian banyak pembalap rookie yang turun lintasan, Veda tampil mencolok dengan gaya balap yang rapi, minim kesalahan, dan penuh kontrol. Ia bukan tipe pembalap yang memaksakan satu lap cepat dengan risiko tinggi. Sebaliknya, Veda menunjukkan pemahaman balap yang matang, seolah telah bertahun-tahun berada di level ini. Puncak perhatian datang ketika catatan waktunya muncul di papan timesheet. Veda mencatatkan waktu 1 menit 45,43 detik, sebuah lap time yang tidak hanya cepat untuk ukuran rookie, tetapi juga cukup untuk menempatkannya di atas sejumlah pembalap Spanyol seperti Cas O'Gorman dan Brian Uriarte, dua nama yang sebelumnya difavoritkan sebagai kandidat kuat Rookie of the Year. Keunggulan ini tentu bukan kebetulan. Catatan waktu tersebut menjadi bukti bahwa adaptasi Veda terhadap Moto3 berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan. Posisi tubuh, pemilihan racing line, serta keberanian dalam late braking menunjukkan bahwa ia tidak canggung menghadapi tuntutan moto prototype. Namun, yang membuat Honda benar-benar terkesan bukan sekadar satu lap tercepat. Fokus utama justru tertuju pada simulasi balapan penuh yang dijalani Veda. Dalam tes tersebut, Veda menjalani simulasi 19 lap berturut-turut, sebuah sesi yang dirancang untuk menguji ketahanan fisik, konsentrasi, serta manajemen balap secara menyeluruh. Hasilnya di luar dugaan. Data menunjukkan bahwa Veda mampu menjaga pace stabil di kisaran 1 menit 46 detik sepanjang simulasi, tanpa fluktuasi besar. Untuk pembalap rookie, kemampuan menjaga ritme seperti ini adalah kualitas yang sangat langka. Banyak debutan mampu cepat dalam beberapa lap awal, namun mulai kehilangan konsistensi seiring degradasi ban dan kelelahan fisik. Veda justru menunjukkan tren yang sebaliknya. Tim teknis Honda mencatat sejumlah aspek krusial dari performa tersebut. Manajemen ban menjadi salah satu poin utama. Veda terlihat mampu menjaga kondisi ban tetap optimal hingga lap-lap akhir simulasi. Selain itu, titik pengereman yang ia pilih sangat konsisten, menunjukkan kepercayaan diri dan pemahaman terhadap karakter motor. Di sektor teknis lintasan, Veda tetap tampil terkontrol. Tidak terlihat manuver berlebihan atau koreksi mendadak yang sering terjadi pada pembalap muda. Setiap input gas dan rem dilakukan dengan presisi, sebuah ciri pembalap yang telah terbiasa dengan tekanan balap tingkat internasional. Perbandingan internal tim pun semakin memperjelas kualitas Veda. Jika dibandingkan dengan rekan setimnya, Zen Mitani, data menunjukkan bahwa Veda memiliki adaptasi yang lebih cepat terhadap motor dan karakter lintasan. Bukan berarti Mitani tampil buruk, tetapi grafik perkembangan Veda terlihat lebih tajam dan stabil. Honda sendiri menilai bahwa Veda memiliki modal kuat untuk bersaing dengan pembalap Eropa yang selama ini mendominasi kelas Moto3. Meski demikian, pabrikan asal Jepang itu tetap memasang target yang realistis. Untuk musim debutnya, Honda menargetkan Veda mampu finish di 10 besar secara konsisten, sebuah target yang dianggap sehat untuk menjaga perkembangan jangka panjang. Pendekatan realistis ini menjadi penting, mengingat Moto3 dikenal sebagai kelas paling kejam dalam MotoGP. Persaingan rapat, balapan bergerombol, dan intensitas tinggi membuat pengalaman balap menjadi faktor krusial. Honda tidak ingin membebani Veda dengan ekspektasi berlebihan, meski data menunjukkan potensi besar. Kematangan Veda sendiri dianggap sebagai hasil dari proses panjang di ajang junior, mulai dari Red Bull Rookies Cup hingga Junior GP, yang penuh dengan naik turun dan tekanan internasional. Veda bukan pembalap yang langsung bersinar tanpa hambatan. Ia telah melewati fase sulit, kegagalan, dan persaingan ketat sejak usia muda. Semua itu membentuk mentalitas yang kini menjadi kekuatan utamanya. Di luar lintasan, Veda dikenal sebagai pembalap yang tenang dan reflektif. Ia mampu menerima masukan teknis dengan baik dan cepat menerapkannya di lintasan.
Karakter ini sangat dihargai oleh tim teknis, terutama dalam proses pengembangan motor dan setup balap. Dukungan dari publik Indonesia pun menjadi elemen penting dalam perjalanan Veda. Namun, Honda dan tim berharap dukungan tersebut disertai kesabaran. Musim debut selalu penuh tantangan, dan hasil fluktuatif adalah hal yang wajar. Tekanan berlebihan justru berpotensi mengganggu proses adaptasi. Moto3 2026 sendiri diprediksi akan menjadi musim yang sangat kompetitif, dengan banyak rookie berbakat dari Eropa dan Asia. Dalam konteks ini, kehadiran Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar pelengkap. Data tes menunjukkan bahwa ia datang dengan persiapan matang, fondasi teknis kuat, dan dukungan penuh dari pabrikan besar. Kesimpulan dari sesi tes ini sangat jelas. Veda Ega Pratama bukan sekadar pengisi grid Moto3 2026. Ia adalah pembalap muda Indonesia yang mulai mengubah peta kekuatan rookie dengan performa yang memaksa dunia balap internasional, termasuk Honda, untuk memberi perhatian serius. Jika proses ini terus berjalan di jalur yang tepat, Moto3 2026 bisa menjadi awal dari cerita besar bagi Indonesia di panggung balap dunia.